Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Saida Nabila Tunisa dengan NIM 182231005 dari Prodi Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga ingin menjelaskan tentang proposal bisnis yang akan saya ajukan. Eh, Bisnis saya yaitu mengenai tentang berjudul Craft Couriers, layanan pengantaran makanan tradisional. Inovasi dalam pengantaran makanan tradisional untuk pertumbuhan bisnis. Latar belakang adanya bisnis ini yaitu dalam era globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi, pola konsumsi masyarakat terus mengalami perubahan yang signifikan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok seperti makanan. Digitalisasi telah memberikan dampak besar dari berbagai sektor, termasuk industri kuliner, di mana layanan pengantaran makanan kurir menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat perkotaan. Dengan semakin padatnya aktivitas dan gaya hidup yang dinamis, konsumen semakin mengizinkan akses cepat dan praktis terhadap makanan berkualitas tanpa harus meninggalkan kenyamanan tempat tinggal atau tempat kerja. Kondisi ini mendorong peningkatan permintaan terhadap layanan pengantaran makanan berbasis digital. Craft Couriers hadir sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan tersebut, terutama di kota Gresik yang kaya akan warisan kuliner tradisional. Makanan khas Gresik seperti nasi kerawu, otak-otak bandeng, dan pudak memiliki cita rasa yang khas dan menjadi daya tarik bagi masyarakat lokal maupun pendatang. Namun, keterbatasan akses serta minimnya layanan pengantaran yang terfokus pada makanan tradisional membuat banyak konsumen kesulitan untuk menikmati kuliner tersebut, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu. Melihat tren pertumbuhan konsumsi melalui platform digital di Indonesia, khususnya di kota-kota yang sedang berkembang seperti Gresik, Brave melihat potensi besar untuk tumbuh dan berkembang. Dengan tingginya permintaan terhadap layanan praktis dapat menjangkau pelanggan dengan cepat. Kami optimis bahwa usaha ini memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin dalam sektor pengantaran makanan tradisional. Selain itu, konsep ini juga sejalan dengan upaya pelestarian kuliner lokal yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat serta mendukung kembangan wisata kuliner di Gresik. Deskripsi usaha. Nama usaha kami mengambil nama usaha yaitu Craft Cowers dengan visi menjadi layanan pengantaran makanan tradisional terdepan di Gresik yang mengutamakan kecepatan, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Misi kami yaitu yang pertama, menyediakan layanan pengantaran makanan tradisional dengan kualitas terbaik dan waktu pengiriman tercepat. Yang kedua yaitu mengedukasi masyarakat tentang kekayaan kuliner Gresik melalui pengalaman kuliner yang mudah diakses. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui pelayanan yang profesional dan ramah. Konsep usaha. Konsep usaha kami yaitu yang pertama, layanan pengantaran makanan tradisional meliputi Craft Couriers menyediakan layanan pengantar nasional khas Gresik seperti nasi kerawu, otak-otak bandeng, puda, yang terkenal dengan cita rasa autentik. Fokus utamanya adalah pada makanan yang sulit diakses oleh masyarakat sibuk namun tetap mempertahankan kualitas dan keaslian rasa. Yang kedua yaitu teknologi digital untuk pemesanan dan pengantaran. Craft Couriers menggunakan platform digital untuk memudahkan proses pemesanan dan pengantaran. Yang ketiga itu pelayanan cepat dan efisien. Layanan ini mengutamakan kecepatan pengantaran dengan tetap menjaga kualitas makanan. Dengan kurir berpengalaman dan sistem pelacakan pengantaran, pelanggan dapat yakin bahwa makanan mereka akan tiba tepat waktu dalam kondisi terbaik. Yang keempat yaitu pengantaran untuk berbagai kebutuhan. Selain layanan pengantaran harian untuk individu, Craft Couriers juga melayani catering untuk acara-acara khusus seperti arisan, pernikahan, rapat, dan acara komunitas. Yang kelima yaitu pemasaran dan branding digital. Crave Courage memanfaatkan pemasaran digital termasuk media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain, dan kolaborasi dengan influencer lokal untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi dengan pemasok lokal. Usaha ini bekerjasama dengan pemasok bahan baku lokal untuk memastikan kualitas terbaik dan mendukung perekonomian daerah. Dengan menggunakan bahan-bahan segar dari pasar lokal, Crave Courage juga menjaga keberlanjutan usaha dan mendukung komunitas. Selanjutnya itu produk dan layanan.
meliputi pengantaran makanan tradisional Gresik seperti nasi krawut, otak-otak bandeng, dan kuda, serta variasi menu harian dengan cita rasa otentik. Yang kedua yaitu layanan catering untuk acara-acara khusus seperti pernikahan, arisan, atau acara kantor. Yang ketiga yaitu sistem pemesanan online yang cepat dan mudah melalui aplikasi atau media sosial. Keunggulan dari Craft Gallery sendiri yaitu yang pertama, meliputi menu tradisional autentik, menawarkan hidangan khas Gresik yang sulit ditemukan melalui layanan pengantaran lainnya. Yang kedua, pengantaran cepat dan aman, yaitu fokus pada pengantaran yang efisien dan sistem pemantauan online dan kurir berpengalaman. Yang ketiga yaitu pemasaran digital yang terarah. Maksudnya yaitu aktif di media sosial dan bekerja sama dengan influencer lokal untuk menarik lebih banyak pelanggan. Strategi pemasaran yang kami gunakan yaitu meliputi pemasaran digital dan media sosial, kerjasama dengan influencer lokal, promosi dan diskon khusus, pemasaran melalui platform pengantaran makanan, juga pemasaran offline. Analisis pasar, tren pasar. Industri pengantaran makanan telah mengalami pertumbuhan yang pesat seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin menginginkan kemudahan dan kepraktisan dalam pemenuhan kebutuhan makanan. Penggunaan aplikasi digital untuk memesan makanan kini menjadi hal yang umum, terutama di kalangan generasi muda dan masyarakat perkotaan. Beberapa tren pasar yang relevan bagi craft crawlers adalah yang pertama, pertumbuhan pengantaran makanan online. Di Indonesia, layanan pengantaran makanan online mengalami pertumbuhan signifikan, didorong oleh peningkatan penetrasi internet dan penggunaan smartphone. Yang kedua yaitu permintaan makanan lokal dan tradisional. Maksudnya itu makanan tradisional memiliki tempat khusus di hati masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang kaya akan budaya kuliner seperti Gresik. Makanan khas seperti nasi kerawu dan otak-otak bandeng tetap diminati karena keaslian cita rasanya. Ini menjadi peluang besar bagi craft yang menawarkan makanan tradisional sebagai produk utamanya. Dan yang terakhir yaitu pandemi dan pasca pandemi. Pandemi COVID-19 meningkatkan permintaan untuk layanan pengantaran makanan karena orang-orang lebih memilih untuk tetap di rumah. Meskipun pandemi berangsur pulih, kebiasaan menggunakan layanan pengantaran cenderung bertahan. Yang kedua yaitu peluang pasar. Meningkatnya urbanisasi dan kesibukan masyarakat. Maksudnya itu kayak hidup masyarakat yang semakin sibuk, terutama di kota-kota Gresik, meningkatkan permintaan akan layanan pengantaran makanan. Yang kedua itu pasar yang belum terlayani sepenuhnya. Meskipun ada banyak layanan pengantaran makanan Indonesia, sebagian besar dari mereka berfokus pada masakan cepat saji atau modern. Pengantaran makanan tradisional, terutama di wilayah seperti Gresik, masih menjadi pasar yang belum terlayani dengan baik, sehingga memberikan peluang besar bagi Craft untuk menjadi pemimpin dalam segmen ini. Yang terakhir yaitu dukungan teknologi. Teknologi digital memudahkan craft untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Yang ketiga itu segmentasi pasar. Segmentasi pasar meliputi keluarga di Gresik, pekerja kantoran dan profesional, event organizer dan acara spesial, dan pecinta kuliner dan wisatawan. Sistem usaha yang kami lakukan yaitu yang pertama operasional, meliputi yang penyediaan produk bahan baku makanan didapatkan dari pasar lokal, memastikan kualitas yang segar dan harga yang kompetitif. Yang kedua yaitu pengantaran, meliputi kurir berpengalaman menggunakan kendaraan motor yang sudah dilengkapi dengan box pengantaran khusus untuk menjaga kualitas makanan. Yang terakhir yaitu teknologi, menggunakan sistem pemesanan digital melalui aplikasi dan platform media sosial yang memudahkan pelanggan untuk memesan. Yang kedua yaitu pemasaran, meliputi strategi media sosial. Kami menggunakan Instagram juga WhatsApp dengan konten visual untuk menarik perhatian konsumen muda. Yang kedua itu kerjasama influencer, menggandeng influencer kuliner lokal untuk meningkatkan kesadaran merek dan memperluas jangkauan pasar. Yang ketiga itu program loyalitas, memberikan diskon dan program poin bagi pelanggan setia untuk mendorong kunjungan berulang. Analisis SWOT. Eh, Analisis SWOT Craft Crawlers meliputi yang pertama strengths, yaitu menu otentik dan kaya cita rasa yang memadukan kuliner tradisional Gresik, layanan pengantaran cepat dan yang memenuhi kebutuhan pelanggan sibuk. Yang ketiga yaitu teknologi pemesanan digital yang efisien.
Pada bagian weakness, ketergantungan pada pasar lokal untuk bahan baku mungkin memiliki fluktuasi harga. Yang ketiga yaitu opportunities yang meliputi pertumbuhan pasar layanan pengantaran makanan dan semakin berkembangnya tren kuliner online, juga potensi memperluas ke kota-kota tangga seperti Surabaya dan Lamongan. Threats yang meliputi persaingan dari platform pengantaran besar seperti GrabFood atau GoFood yang memiliki jaringan luas. Rincian anggaran dana yang kami gunakan yaitu yang pertama, proyeksi modal awal meliputi peralatan masak, promosi awal registrasi platform online, sehingga total biaya modal awal sebesar Rp3.300.000. Yang kedua itu proyeksi operasional bulanan meliputi sewa tempat, bahan baku, packaging, gaji pemasak makanan, gaji kurir, biaya listrik, air, dan gas, biaya transportasi, promosi, dan iklan, sehingga total biaya proyeksi operasional bulanan sebesar Rp26.500.000. Juga jumlah per tahun biaya operasional tahunan yaitu sebesar Rp318 juta. Yang ketiga yaitu proyeksi pendapatan meliputi jumlah pesanan paket per hari sebesar 50 pesanan dengan harga per paket sebesar Rp40.000, sehingga total pendapatan harian sebesar 2 juta, juga total pendapatan bulanan selama 30 hari yaitu 60 juta, dan juga pendapatan tahunan 12 bulan sebesar 720 juta. Proyeksi keuntungan investor. Craig mengajukan investasi sebesar Rp79.500.000 untuk menutupi operasional 3 bulan atau Rp159 juta untuk 6 bulan. Investasi ini akan memastikan kelancaran operasional dan pengembangan usaha. Proyeksi pendapatan bulanan itu sebesar 60 juta dengan keuntungan total sebesar Rp33.500.000 serta target kestabilan dalam 3-6 bulan. Serta target ROI ditawarkan sebesar 20% hingga 30% dalam 12 bulan dengan 25% keuntungan untuk investor dan 75% untuk pengembangan usaha. Craig optimis menjadi pemimpin sektor pengantaran makanan tradisional di Gresik karena belum banyak jasa pengantaran makanan tradisional yang berada di Gresik. Analisis persaingan sejenis usaha Kabupaten Gresik. Di Gresik, beberapa kompetitor menawarkan produk serupa dalam bentuk restoran tradisional dan layanan pengantaran. Restoran tradisional lokal memiliki reputasi kuat dengan cita rasa autentik, namun layanan pengantaran mereka sangat terbatas. Warung kecil menawarkan harga lebih murah, tetapi dalam skala bisnis kecil. GrabFood dan GoFood memberikan layanan pengantaran luas dengan teknologi canggih, sehingga Craft perlu fokus pada makanan tradisional dan layanan personal. Usaha catering melayani acara besar, namun Craft bisa menawarkan catering berbasis makanan tradisional. Restoran cepat saji menawarkan pengantaran cepat, tetapi Craft unggul dengan fokus pada kuliner lokal. Berikut adalah logo desain usaha kami dengan penjelasan yaitu begitu, seperti itu. Dan terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah disampaikan, Craft memiliki potensi besar untuk meraih kesuksesan di pasar Gresik dengan fokus utama pada layanan pengantaran makanan tradisional yang masih minim kompetisi. Usaha ini mampu bersaing dengan memanfaatkan teknologi digital, menawarkan pengantaran yang cepat, serta menjaga kualitas dan keaslian cita rasa makanan. Meskipun terdapat persaingan dari restoran lokal, warung kecil, serta platform besar seperti GrabFood dan GoFood, Craft dapat unggul dengan menghadirkan pengalaman kuliner yang unik, terutama dalam segmen pengantaran makanan tradisional dan layanan catering. Strategi pemasaran digital yang efektif didukung oleh kolaborasi dengan influencer lokal akan membuat semakin memperkuat daya saing usaha di pasar. Dari penjelasan saya di atas, itu adalah isi dari proposal yang akan saya ujukan kepada investor. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.